Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamidan lillah wa musalliyan wa musalliman ala sayyidina wa habibina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wala hawla wala quwwata illa billah wa ba'du. Sahabat-sahabat, para pemirsa channel YouTube kami di channel Hasan Muiz yang kami cintai, juga mudah-mudahan diberkahi hidupnya oleh Allah Ta'ala. Amin, Allahumma amin. Ikhwan, lama kami tidak mengupload video di channel YouTube kami ini. Maka untuk kesempatan kali ini, pada tanggal 3 Ramadan kali ini, tentu sebelumnya kita mengharap kepada Allah semoga puasa yang sudah kita laksanakan selama sudah dapat 2 hari ini juga diterima oleh Allah Ta'ala, dan tambah hari mudah-mudahan kita tambah semangat untuk mendekatkan diri kepada Allah, baca Al-Quran, sholat tarawih, bersedekah, dan kebaikan-kebaikan yang lainnya. Mudah-mudahan tambah semangat, tambah istimewa. Amin, Allahumma amin. Pada kesempatan kali ini kami ingin membahas sebuah persoalan yang saat ini menimpa seluruh umat manusia di segala penjuru dunia, bukan hanya masyarakat Indonesia tetapi seluruh umat manusia, yaitu adanya virus corona. Tentu kita berharap semoga kita, saudara-saudara kita, bapak ibu kita, sanak famili kita, sahabat-sahabat kita, mudah-mudahan diselamatkan dari wabah virus corona ini. Dan terlebih lagi semoga wabah virus corona ini cepat diangkat oleh Allah Ta'ala sehingga bumi kembali seperti semula, aman, damai daripada virus corona. Amin ya rabbal alamin. Ikhwan al-aizza rahimakumullah, ada seorang wali min awliyaillah, tokoh daripada kalangan sufi. Beliau adalah Abul Abbas Al-Mursi. Beliau pernah berkata dengan sebuah perkataan yang cukup indah dan sangat penting untuk kita jadikan sebagai pedoman hidup di dalam mengarungi kehidupan di dunia ini. Kata beliau, wara'a kulli mihnatin minhah. Di balik ujian Allah Subhanahu wa taala yang Allah timpakan kepada kita, maka pasti di sana akan ada anugerah. Di balik ujian pasti di sana akan ada hikmah. Tidak terkecuali virus corona yang Allah turunkan saat ini. Pasti di balik virus ini akan kita petik beberapa hikmah. Sahabat-sahabat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk hikmah ketika Allah menurunkan wabah virus corona ini yang kita semuanya dapat merasakannya, bahwa Allah Ta'ala sedang ingin menegaskan kepada kita semua betapa agung, betapa kuasa, betapa kuat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahu Akbar. Dan sebaliknya, betapa lemah, betapa ringkih, betapa tidak berdayanya manusia. Allah Subhanahu wa Ta'ala cukup menurunkan makhluknya yang bernama virus corona, maka kita dan seluruh manusia merasa ketakutan. Seluruh manusia sekarang ini kalang kabut dibuat oleh virus corona. Tidak ada yang sulit bagi Allah Subhanahu wa taala untuk membuat kita ketakutan. Tidak ada yang sulit bagi Allah Subhanahu wa taala ketika Allah akan mencabut nyawa makhluknya. Sekali lagi, cukup Allah Subhanahu wa taala menurunkan makhluknya yang bernama virus corona, kita pun kalang kabut. Bahkan dampaknya bukan hanya kepada manusia, dampaknya kepada perekonomian. Segala lini kehidupan ini seakan akan berubah 100% hanya gara-gara Allah Ta'ala menurunkan makhluknya yang sekali lagi bahkan tidak tampak oleh mata kita. Bisa tampak jika diperbesar beberapa kali dengan mikroskop. Jadi pertama, hikmah daripada diturunkannya virus corona ini, Allah ingin menegaskan kepada kita bahwa Dia Maha Kuasa, bahwa Dia Maha Agung,
bahwa Dia Maha Besar, tidak ada yang sulit bagi Allah. Semuanya mudah bagi Allah. Itu yang pertama. Yang kedua, ikhwanal a'izza rahimakumullah, dengan diturunkannya virus corona sebenarnya Allah sedang menginginkan kita supaya kita lebih mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentu dengan adanya virus corona ini kita lebih sering mendekam di rumah, lebih sering tidak keluar rumah. Maka dengan ini berarti Allah menginginkan kita untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah, lebih semangat, lebih sering beribadah, lebih sering membaca Al-Quran, lebih banyak melaksanakan sholat sunnah dan segala macam pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga dengan diturunkannya virus corona ini kita betul-betul tambah dekat kepada Allah, ibadah kita tambah banyak, bacaan Al-Quran kita tambah banyak, sholat kita tambah semangat. Amin. Allahumma amin. Sahabat-sahabat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, itu diantara beberapa hikmah dari diturunkannya virus corona ini. Selanjutnya, bagaimana semestinya kita menyikapi dan menghadapi virus corona ini? Maka jauh-jauh sebelumnya Allah Subhanahu wa taala telah memberikan resep kepada kita bagaimana seharusnya kita menghadapi musibah yang Allah ujikan kepada kita. Dalam Al-Quran Allah Ta'ala berfirman, وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ, dan kami akan menguji kalian, wahai para sahabat, wahai manusia. Kami akan menguji kalian, wahai para manusia. Bisyai'in, dengan sedikit, minal khaufi, dari rasa takut, wal ju'i, dan rasa lapar, wa naqsim minal amwal, dan kekurangan harta, wal anfusi, dan kehilangan nyawa. Ada keluarga kita meninggal, ada tetangga kita meninggal, ada saudara kita meninggal gara-gara terjangkit virus corona. Ini merupakan ujian dari Allah. Selanjutnya kata Allah, wal anfusi was thamarat, dan kekurangan buah-buahan. Sekarang di Indonesia ditambah dengan adanya virus corona ini, maka ekonomi Indonesia anjlok. Ini ujian dari Allah SWT. Maka resep yang Allah SWT berikan kepada kita, apa kata Allah? Wa basyiris sabirin. Berilah berita gembira kepada orang-orang yang bersabar. Jadi kita menghadapi ujian ini, resep yang pertama yang Allah anjurkan kepada kita agar kita bersabar. Bersabarlah ya ikhwan. Orang Arab mengatakan as-sabru kas-sibri murrun fi madzaqatihi walakin awaqibuhu ahla minal asali. Sabar itu, kata orang Arab, seperti jamu. Yang namanya jamu pasti pahit. Siapa yang minum jamu pasti dia merasakan pahit, akan tetapi akibatnya lebih manis daripada madu. Menghadapi virus ini maka kita harus bersabar. Pahit memang ya ikhwan. Bersabar untuk kita tidak keluar rumah. Bersabar kita untuk tidak kumpul-kumpul sementara dengan teman kita, sahabat kita, saudara-saudara kita, supaya penyebaran wabah virus corona ini bisa terminimalisir. Bersabar dengan apa yang Allah timpakan kepada kita berupa virus corona. Dan akibatnya insya Allah kita akan memetik hikmah daripada sabarnya kita, yakni kesembuhan. Sebagaimana ketika kita minum jamu, awalnya pahit, tetapi akibatnya kita akan merasakan kesembuhan. Ikhwanal a'izza rahimakumullah. Jadi itu diantara sebagian hikmah ketika Allah Subhanahu wa taala menurunkan virus corona ini. Ikhwanal a'izza rahimakumullah. Selanjutnya resep yang dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa taala menyikapi dan menghadapi virus corona. Sebetulnya menghadapi segala sesuatu di muka bumi ini
kata Allah, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanyakanlah kepada orang-orang yang tahu jika kalian tidak tahu. Virus corona yang tahu adalah saudara-saudara kita yang diberi kemampuan ilmu dalam masalah kesehatan, yakni para dokter. Maka menghadapi virus corona ini kita harus mematuhi segala arahan dokter. Dokter mengatakan kalau kita terpaksa keluar dari rumah maka jangan lupa pakai masker. Dokter mengatakan hindari kerumunan massa, karena itu rentan menyebabkan terjangkitnya virus corona, mewabahnya virus corona. Maka menyikapi virus ini kita harus mengikuti apa yang menjadi anjuran dokter. Kemudian yang paling penting ya ikhwan, lupa tadi tidak saya sampaikan. Di ayat yang sudah saya sampaikan, yang sudah saya baca di awal tadi, Allah Ta'ala mengatakan, وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ. Kami akan menguji kalian wahai manusia bisyai'in, dengan sedikit. Artinya segala ujian yang Allah timpakan kepada kita ini ya ikhwan, sedikit. Inilah hikmahnya. Allah ingin menegaskan kepada kita bahwa meskipun na'udzubillah min dzalik, virus corona ini nanti begitu mewabah di muka bumi, tetapi ketahuilah bahwa itu hanya merupakan sedikit daripada ujian Allah. Ujian yang sesungguhnya, ujian yang berat ketika kita nanti di yaumil hisab, ketika kita nanti sudah menghadap Allah Subhanahu wa taala, ketika nanti kita diminta oleh Allah untuk mempertanggungjawabkan amal kita. Adapun hanya ujian virus corona, apa kata Allah? Bisyai'in, sedikit. Jadi dengan diturunkannya wabah virus corona ini, marilah kita bermuhasabah bahwa ini masih tidak ada apa-apanya dibanding ujian kita nanti yang Allah akan ujikan kepada kita ketika yaumul hisab, ketika kita sudah harus mempertahankan dan mempertanggungjawabkan amal kita, baik amal yang baik ataupun amal yang buruk di hadapan Allah Subhanahu wa taala yaumul hisab. Semoga kita dapat memetik hikmah daripada diturunkannya virus corona dan dari apa yang Allah takdirkan di muka bumi ini. Ya ikhwan, bahwa apa yang Allah takdirkan untuk segala makhluknya itu sudah tidak bisa dirubah lagi. Termasuk adanya virus corona, apakah oleh Allah Subhanahu wa taala akan segera diangkat atau bahkan masih tetap harus membersamai kita dalam jangka waktu yang lebih lama. Na'udzubillah min dzalik. Ini sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita hanya bisa berharap, Allahumma altuf bina fima jarat bihil maqadir. Ya Allah, lembutkan kepada kami takdirmu, kehendakmu ya Allah. Kalau engkau ya Rabb berkehendak virus corona ini harus lebih lama lagi membersamai kita, maka lembutkanlah, jadikanlah kami hambamu yang bisa bersabar menghadapi ujian ini. Amin ya Rabbal Alamin. Sekian yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi, mudah-mudahan puasa kita yang sudah kita laksanakan 2 hari ini diterima oleh Allah Ta'ala, dan hari berikutnya mudah-mudahan kita tambah semangat beribadah, tambah semangat membaca Al-Quran, tambah semangat tarawih, tambah semangat bersedekah, dan kebaikan-kebaikan lainnya. Amin ya Rabbal Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.